Terima kasih sudah mengklik video ini. Halo, apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Semua orang mengira ini cuma kematian biasa, akibat sakit mendadak. Mereka salah. Seorang wanita bernama Aminah ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Boyolali. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada kerusakan rumah, tidak ada orang asing yang terlihat keluar masuk. Tapi ada satu kejanggalan. Malam sebelum kematiannya, korban menerima kiriman sate ayam misterius. Lalu satu nama muncul, orang yang justru paling dekat dengan korban. Sebuah bukti ditemukan, dan bukti itu mengubah segalanya. Kiriman makanan yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia mematikan. Di balik bungkusan sate itu, tersimpan rencana yang telah dipersiapkan dengan sangat rapi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengirim sate beracun itu? Dan mengapa seorang ibu harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu tragis? Yang kamu lihat baru setengah cerita. Sisanya ada di Dirabila. Di sebuah lingkungan yang tenang di wilayah Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, tinggal seorang wanita bernama Aminah. Usianya sudah memasuki 57 tahun. Bagi tetangga dan keluarganya, Aminah dikenal sebagai sosok ibu yang sederhana, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah besar dengan lingkungan sekitar. Hari-harinya dihabiskan seperti kebanyakan warga lainnya, mengurus rumah, berinteraksi dengan tetangga, dan menikmati masa tua bersama keluarga. Aminah juga dikenal dekat dengan anak-anaknya. Meski kehidupannya jauh dari kemewahan, ia menjalani hari-hari dengan tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang dikenal baik oleh warga sekitar itu akan menjadi korban sebuah kejahatan yang begitu mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi, pelaku ternyata berasal dari lingkaran yang selama ini dianggap sebagai keluarga sendiri. Namun sebelum fakta itu terungkap, semuanya bermula dari sebuah kiriman makanan yang tampak biasa. Dan malam itu menjadi awal dari tragedi yang mengubah segalanya. Senin malam, 18 Mei 2026. Suasana di rumah Aminah berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada malam itu, Aminah menerima sebuah paket makanan. Isinya adalah sate ayam. Paket tersebut diterima langsung oleh korban. Yang membuatnya menarik, pengirim sate disebut-sebut berasal dari anak kedua korban, Lurianti Putri. Namun ketika dikonfirmasi, Lurianti justru membantah pernah mengirimkan sate tersebut. Jawaban itu membuat keluarga bingung. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pengirim makanan itu. Karena merasa curiga, Lurianti meminta ibunya untuk tidak memakan sate tersebut dan menyarankan agar makanan itu dibuang. Aminah tampaknya mengikuti saran tersebut. Setidaknya itulah yang diyakini keluarga. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, korban ternyata diam-diam memakan sate tersebut. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, Selasa sekitar pukul 7 pagi, Lurianti datang ke rumah sang ibu. Awalnya ia hanya ingin menitipkan anaknya. Namun sesampainya di lokasi, ada sesuatu yang terasa janggal. Lampu depan rumah masih menyala. Beberapa kali dipanggil, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Perasaan tidak enak mulai muncul. Bersama beberapa warga sekitar, pintu rumah akhirnya dibuka secara paksa.
Saat masuk ke dalam rumah, pemandangan yang terlihat membuat semua orang terkejut. Aminah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Di sekitar mulut korban terlihat sisa muntahan dan buih. Tangannya mengepal. Tubuhnya terbujur kaku. Tangis keluarga langsung pecah. Warga berdatangan. Suasana berubah menjadi penuh kepanikan. Saat itu, sebagian keluarga mengira korban meninggal karena sebab alami. Tidak ada yang benar-benar mencurigai adanya tindak kejahatan. Korban kemudian dimakamkan. Namun beberapa hari setelah pemakaman, muncul fakta yang membuat semuanya berubah. Kecurigaan pertama datang dari warga sekitar. Mereka merasa kondisi korban saat ditemukan tidak terlihat seperti kematian biasa. Semakin hari, rasa curiga itu semakin kuat. Keluarga lalu mengingat kembali peristiwa malam sebelum kematian korban. Mereka teringat tentang kiriman sate misterius yang diterima Aminah. Kemungkinan bahwa korban telah memakan sate tersebut mulai mengarah pada dugaan keracunan. Lalu muncul fakta lain yang mengejutkan. Beberapa ekor ayam milik korban ditemukan mati setelah memakan sisa bumbu sate. Temuan itu menjadi petunjuk penting. Keluarga akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian menyarankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian. Pada tanggal 30 Mei 2026, sekitar 11 hari setelah pemakaman, makam korban dibongkar kembali. Tim forensik melakukan ekshumasi guna mengetahui penyebab kematian secara ilmiah. Sementara itu, penyidik mulai memeriksa sejumlah saksi. Total lebih dari belasan orang dimintai keterangan. Polisi berusaha menyusun potongan-potongan puzzle yang masih berserakan. Dan dari sinilah penyelidikan mulai mengarah pada satu sosok tertentu. Polisi menelusuri asal-usul sate yang dikirim kepada korban. Penyelidikan membawa mereka ke sebuah warung sate di wilayah Kartasura. Di sana ditemukan kejanggalan. Penjual sate menjelaskan bahwa ia biasanya menggunakan plastik transparan untuk membungkus pesanan. Namun sate yang diterima korban justru menggunakan plastik berwarna hitam. Artinya, seseorang sengaja mengganti bungkus tersebut. Seseorang berusaha menghilangkan jejak. Penyidik lalu menelusuri akun aplikasi pengiriman yang digunakan untuk mengirim sate. Langkah ini menjadi titik balik penyelidikan. Polisi berhasil menemukan titik pengambilan paket. Lokasinya ternyata berada tidak jauh dari rumah keluarga korban. Bukan hanya itu, pengemudi yang mengantarkan sate juga berhasil ditemukan. Dalam keterangannya, sang pengemudi mengaku sempat merasa curiga. Akun pemesan menggunakan identitas seorang wanita, namun yang menyerahkan paket justru seorang pria. Pria itu mengaku sebagai anak korban. Saat itulah penyidik mulai menyadari bahwa identitas pengirim sengaja dipalsukan. Seseorang sedang mencoba menjebak orang lain. Seseorang sedang berusaha mengalihkan perhatian penyidik. Semua petunjuk kemudian mengarah pada seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Namanya Purwadi Wahyudi. Dan yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, Purwadi bukan orang asing. Ia adalah menantu korban sendiri. Saat pertama kali dimintai keterangan, Purwadi tidak langsung mengakui perbuatannya. Ia memang mengakui telah mengirim sate kepada korban. Namun ia membantah mencampurkan racun ke dalam makanan tersebut. Menurut pengakuannya saat itu, ia hanya memberikan sesuatu yang dianggap sebagai jampi-jampi agar korban menuruti keinginannya.
Penyidik tentu tidak begitu saja mempercayai alasan tersebut. Apalagi hasil pemeriksaan laboratorium mulai menunjukkan temuan yang berbeda. Bukti demi bukti terus terkumpul. Jejak digital, keterangan saksi, riwayat pemesanan, lokasi pengambilan paket. Semua mengarah kepada satu orang yang sama. Tekanan penyidikan semakin kuat. Hingga akhirnya pada awal Juni 2026, Purwadi tidak lagi mampu mengelak. Ia mengakui keterlibatannya dalam pengiriman sate beracun yang menyebabkan kematian ibu mertuanya sendiri. Kasus yang semula tampak seperti kematian biasa kini berubah menjadi dugaan pembunuhan berencana. Di mata sebagian warga, Purwadi bukanlah sosok yang benar-benar asing. Ia dikenal sebagai bagian dari keluarga korban. Namun hubungan antara dirinya dan keluarga besar tidak selalu berjalan baik. Menurut sejumlah keterangan yang terungkap selama penyelidikan, pelaku memiliki berbagai persoalan dalam kehidupan pribadinya. Masalah ekonomi, utang, dan konflik keluarga. Beberapa anggota keluarga menilai bahwa perilakunya sering menimbulkan masalah. Kepercayaan keluarga terhadap dirinya pun perlahan memudar. Di sisi lain, korban dikenal sebagai sosok yang lebih dihormati oleh lingkungan sekitar. Kontras inilah yang membuat banyak orang sulit percaya ketika mengetahui siapa pelakunya. Seorang ibu yang dikenal baik, berhadapan dengan seorang menantu yang menyimpan rasa sakit hati selama bertahun-tahun. Dan perlahan, motif di balik kejahatan itu mulai terungkap. Menurut pengakuan pelaku, ia merasa tidak dihargai oleh keluarga. Ia merasa dipandang rendah karena kondisi hidupnya. Perasaan itu disebut terus menumpuk dari waktu ke waktu. Namun pihak keluarga memiliki pandangan berbeda. Mereka menyebut hubungan yang memburuk bukan terjadi tanpa sebab. Menurut keluarga, pelaku berulang kali terlibat masalah keuangan. Beberapa kali ia meminjam uang. Beberapa kali pula muncul persoalan terkait utang. Situasi tersebut membuat hubungan antara korban dan pelaku semakin renggang. Kepercayaan yang hilang berubah menjadi ketegangan. Ketegangan berubah menjadi konflik. Dan konflik yang terus dipelihara akhirnya berkembang menjadi dendam. Dendam itulah yang diduga menjadi bahan bakar utama dalam kasus ini. Namun bagaimana tepatnya rencana itu dijalankan? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke malam sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Menurut hasil penyelidikan, pelaku diduga telah menyiapkan semuanya jauh sebelum hari kejadian. Ia memesan racun, membuat akun palsu, menggunakan identitas orang lain, mengganti bungkus sate, bahkan memilih lokasi pengambilan yang dapat mengarahkan kecurigaan kepada pihak tertentu. Saat sate dikirim ke rumah korban, semuanya tampak normal. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tidak ada tanda bahaya. Korban menerima makanan itu sebagai kiriman biasa. Malam hari, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, korban memakan sate tersebut. Beberapa saat kemudian racun mulai bekerja. Tubuh korban bereaksi. Kondisinya memburuk. Tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Hingga akhirnya korban kehilangan nyawa seorang diri. Sementara itu, orang yang diduga merancang semua kejadian tersebut menunggu dari kejauhan. Mungkin berharap rencananya tidak pernah terungkap. Namun ia salah. Karena setiap rencana yang meninggalkan jejak
pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali kepada pelaku. Dalam penyelidikan, polisi mengumpulkan berbagai barang bukti, mulai dari sisa makanan, keterangan pengemudi pengiriman, riwayat pemesanan, hingga hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan forensik menunjukkan adanya zat berbahaya yang berkaitan dengan penyebab kematian korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat keracunan. Fakta itu sekaligus mematahkan anggapan awal bahwa korban meninggal secara alami. Kini penyidik memiliki dasar kuat untuk meningkatkan status perkara menjadi kasus pembunuhan. Setelah dihadapkan dengan berbagai bukti, Purwadi akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah orang yang mengirim sate tersebut. Pengakuan itu menjadi titik penting dalam penyelidikan. Ia menyebut bahwa rasa sakit hati menjadi alasan utama di balik tindakannya. Perasaan tidak dihargai, konflik yang terus berlangsung, dan akumulasi emosi yang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Semua itu akhirnya bermuara pada sebuah keputusan fatal. Keputusan yang mengakhiri hidup seseorang, dan pada saat yang sama menghancurkan masa depan dirinya sendiri. Bagi keluarga korban, kenyataan yang terungkap terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan dugaan awal. Mereka bukan hanya kehilangan seorang ibu, mereka juga harus menerima kenyataan bahwa pelakunya berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Saat pemakaman berlangsung, keluarga masih percaya bahwa korban meninggal secara alami. Namun setelah hasil penyelidikan terungkap, suasana duka berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan. Banyak warga tidak menyangka kasus tersebut akan berakhir seperti itu. Seorang ibu yang dikenal baik harus meninggal akibat tindakan orang yang selama ini berada begitu dekat dengannya. Setelah bukti-bukti dianggap cukup, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjeratnya dengan pasal terkait pembunuhan berencana. Pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang sangat berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga hukuman maksimum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan bukti ilmiah, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan forensik. Kasus ini kemudian menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik, karena motifnya yang berawal dari konflik keluarga. Kasus sate beracun Boyolali mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua ancaman datang dari orang asing. Terkadang bahaya justru muncul dari konflik yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Rasa sakit hati yang tidak diselesaikan, masalah keluarga yang terus dipendam, dan keputusan yang diambil saat emosi menguasai akal sehat. Semuanya bisa berujung pada tragedi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hari ini, seorang ibu kehilangan nyawanya. Sebuah keluarga kehilangan sosok yang mereka cintai. Dan seorang pelaku harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kasus ini murni dilatar belakangi dendam pribadi? Atau masih ada fakta lain yang belum sepenuhnya terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan pernah membiarkan konflik kecil berubah menjadi kebencian yang terus dipelihara. Karena ketika emosi mengalahkan nurani, akibatnya bisa menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini makin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.